Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada guru kita, hormat, gerak. Selamat pagi. Tegak, gerak, duduk. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Sudah. Sudah ya, iya harus siap dan harus semangat ya. Baik, Ibu akan mendata kehadiran kalian. Yang Ibu panggil namanya boleh diangkat tangannya ya. Yang pertama, Anindya. Tok saja, Bu. Brian Hardy. Vaksin, Bu. Vaksin. Chelsea. Ada Bu. Silakan. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Gerakan Pancasila 1, 2, 3, 4, tarik ke atas.
dengan kesadaran penuh. Artinya, kenapa dikatakan bernafas dengan kesadaran penuh? Tadi kan kita menarik nafas dengan sadar, menghembuskannya dengan sadar, ya kan? Nah, apa yang kalian rasakan? Siapa yang bisa? Ya, Glory. Setelah melakukan refleksi tersebut, tubuh saya terasa rileks, pikiran saya tenang, dan perasaan saya senang. Terima kasih. Ya, tadi Glory sudah merefleksikan perasaannya, kemudian pikirannya dan tubuhnya setelah melakukan teknik bernafas dengan kesadaran penuh. Nah, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai menggali informasi dari buku fiksi ataupun non fiksi. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah mengenai indeks, ya, seperti pelajaran kita yang sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan, indeks dan glosarium. Baik, sekarang kita akan melakukan latihan menyadari kondisi tubuh atau yang sering disebut dengan body scanning. Ya, kalian lakukan nanti apa yang Ibu instruksikan. Ya, yang pertama kalian persiapkan diri dulu untuk mengamati diri kalian masing-masing. Ya, tubuh kalian. Setelah itu, pikirkan bahwa kalian adalah salah satu tokoh yang ada pada cerita fiksi yang telah kalian baca. Semua perhatikan tangan kanannya. Sudah? Setelah itu, tarik nafas kalian dalam-dalam. Tarik nafas kalian dalam-dalam, lalu hembuskan secara perlahan. Sudah? Hembuskan secara perlahan. Amati tangan kalian sambil bernafas dengan perlahan. Ya. Kemudian rasakan sensasinya. Sudah? Sadari apa yang kalian rasakan. Sadari apa yang kalian rasakan, namun jangan coba untuk memikirkannya. Ya, sadari apa yang kalian rasakan. Kemudian alihkan perhatianmu ke bagian tubuhmu yang lain. Setelah tadi kita melakukan latihan kesadaran tubuh, ya. Siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya ketika menjadi salah satu tokoh yang ada pada cerita fiksi? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Kevin, silakan. Saya ketika saya menjadi salah satu tokoh yang ada pada cerita fiksi tersebut adalah saya merasa diri saya sebagai pria yang beruntung. Baik, sekarang kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat kalian masing-masing terhadap buku fiksi ataupun non fiksi. Kalian sudah bergabung dengan teman-teman yang sesuai dengan ketertarikan kalian terhadap buku, ya. Ada yang buku fiksi, ada yang buku non fiksi. Jadi Ibu memberikan kebebasan kepada kalian untuk memilih mana yang mau kalian gali informasinya, ya. Baik, yang memilih buku fiksi, coba kelompok mana angkat tangan. Baik. Nah, ini yang memilih buku fiksi, ya. Yang memilih buku non fiksi. Ya, ini yang non fiksi, ya. Silakan kalian kerjakan gali informasi yang ada di buku tersebut, baik dia dalam bentuk indeks ataupun glosarium. Kalian juga diberikan kebebasan untuk memilih dalam bentuk apa yang akan kalian buat sesuai dengan penjelasan Ibu pada pertemuan sebelumnya, ya. Setelah ini kita akan mempresentasikan. Ya, silakan. Ini juga.
berdiskusi kelompok tersebut. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil ide tulis kami atau hasil diskusi kami mengenai mencari glosarium dari buku fiksi, yaitu novel Dilan 1990, yang itu pengarangnya adalah Diri Baik. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Karoli Singarimbun dari nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Bisa Putra, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Kristian Raya dari nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Rina. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Kevin Tundan, nomor absen 19. Nah, teman-teman, mengapa kami memilih glosarium dalam mencari dalam novel ini? Karena pada novel biasanya lebih mudah menemukan atau mendapatkan glosarium daripada indeks. Dan juga dalam buku Dilan ini, kami menganggap buku ini seru, tetapi ada juga beberapa hal yang tidak patut untuk dicontoh atau ditirukan. Nah, kami akan membacakan hasil glosarium yang kami temukan pada novel Dilan ini. A. Allah, Antusias. B. Beranjak, Bubur, Brengsek. C. Tangguh, Membawakan Ini. D. Dharma, D. Ekspresi, F. Foto, G. Gaul, G. Gaya grogi, A. Humor, J. Jengkel, Jomblo. K. Kenangan, Kegiatan, Pembuatan, Kritis. L. Letih, Murah. R. Melayan, Menandakan, Mulus, E. Naksir. O. Obsesi, P. Kegiatan, R. Menentukan, S. Sadar, Sulap, T. Teriak, Z. Jangan Bahaya. Dalam mencari glosarium pada novel Dilan ini, kami juga mendapatkan hal menarik, yaitu menambah wawasan dan kata yang tidak dimengerti pada novel ini menjadi dimengerti. Begitu juga dalam mencari glosarium pada novel Dilan ini, kami mendapat kesulitan atau hambatan, yaitu 1. Kami kesulitan mencari arti glosarium novel Dilan ini. 2. Kesulitan berkomunikasi dengan teman kelompok. 3. Kesulitan dalam mengurutkan glosarium sesuai abjad. Inilah hasil presentasi kami. Dengan harapan apa yang kami sampaikan, teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan hasil presentasi kami ini. Untuk itu, ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Jessie yang sudah bertanya. Dalam novel ini, adanya kisah percintaan antara dua pasangan yang di masa remaja pada tahun 1990. Bagaimana saudara Jessie, apakah sudah mengerti apa yang kami katakan? Inilah hasil presentasi kami. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, sekarang coba kalian keluarkan buku jurnal kalian, ya. Kemudian kalian tuliskan, ya, jawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Yang pertama, apa yang menarik dari pelajaran yang telah kita lakukan? Yang kedua, apakah hal baru yang saya lihat? Yang ketiga, apakah yang berubah?
yang kami peroleh saat merumuskan glosarium yaitu ketika menentukan apakah kata tersebut termasuk dalam kategori glosarium atau bukan, serta tidak adanya waktu untuk berdiskusi ataupun kerja kelompok dan membaca keseluruhan isi buku secara mendalam. Selain itu, kami juga merasa sulit untuk menentukan buku apa yang akan kami cari glosariumnya. Kemudahan di saat merumuskan glosarium yaitu adanya kamus bahasa Indonesia yang membantu memberi arti ataupun pengertian dari glosarium tersebut. Hal menarik yang kami dapat yaitu kami penasaran apa makna dari kata tersebut dan ingin mencarinya, sehingga kami semakin mengerti akan kosakata asing yang banyak terdapat dalam buku ini. Adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah yang dimaksud dengan indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang ada terdapat di dalam buku cetakan. Indeks biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Dan juga di dalam glosarium terdapat teknik mencatat informasi dalam buku. 1. Tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasan atau penggunaannya. Kedua, carilah halaman penggunaan kata atau istilah sesuai dengan tertera pada halaman indeksnya. 3. Pahami penggunaan kata atau istilah itu pada hal yang dimaksud. 4. Catatlah bagian-bagian penting dari penggunaan kata atau istilah. Ya, baik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Nafas dengan kesadaran penuh dan latihan menyadari kondisi tubuh merupakan hal yang baru bagi saya. Dan setelah melakukan kegiatan tersebut, saya merasa lebih tenang. Setelah melakukan teknik bernapas dengan kesadaran penuh dan latihan menyadari kondisi tubuh, saya merasa saat belajar saya merasa nyaman saat belajar. Perasaan saya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi, tentunya saya merasa senang karena kegiatan ini merupakan hal yang baru bagi saya dan belum pernah saya lakukan sebelumnya. Kegiatan pembelajaran sosial emosional ini tentunya dapat membantu saya dalam mengajarkan murid-murid keterampilan hidup yang penting, termasuk kemampuan untuk memahami diri mereka sendiri, mengembangkan citra diri yang positif, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar mereka. Pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan ini adalah saya dapat memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi. Pembelajaran lain yang saya dapatkan adalah saya dapat mengajarkan pada murid-murid saya proses mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal mereka dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran yang akan saya lakukan adalah mengaitkan pengembangan sosial emosional dengan metode pembelajaran yang sesuai. Hal ini dapat dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan dalam belajar, baik yang dirasakan oleh saya sebagai guru ataupun murid-murid saya. Terima kasih.